Me Tiago, I don't know who's Marco. I just hit this lotto. I'm building up my cargo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Agusti Lailatul Isnaini 51908107012. Zaman telah berkembang dengan pesatnya. Beragam penemuan dan kemajuan teknologi sudah semakin nyata dan berdampak pada setiap aspek kehidupan. Perubahan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi seperti kecanggihan big data, Internet of Things, mobile technology seperti smartphone, smart home, VRI, dan lainnya. Kemajuan teknologi tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi saja, namun juga berdampak pada sektor lingkungan terkecil, yaitu lingkungan keluarga. Keluarga yang terdiri dari orang tua, anak, dan saudara lainnya menjadi bagian unsur anggota keluarga yang mudah terpapar teknologi digital. Mereka telah dekat dengan kemudahan, kecepatan, dan kemajuan ragam teknologi. Akan tetapi, di balik kecanggihan dan kemudahan yang diberikan, ada peluang untuk timbulnya ragam kejahatan cyber dan terhambatnya ragam pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Perangkat teknologi telah ada dalam setiap ruangan dan aktivitas bermain anak. Kali ini materi yang akan dibahas kali ini adalah literasi orang tua dan anak. Di antaranya, pola dasar perkembangan anak dalam pendidikan pada era digital, peran orang tua dalam perkembangan potensi anak pada era digital, dan kemampuan literasi informasi. Langsung saja. Apa sih yang dimaksud dengan literasi digital? Literasi digital adalah keterkaitan sikap dan kemampuan individu menggunakan media digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, dan berkomunikasi dengan orang lain secara lebih efektif. Literasi digital berdampak pada siapa saja. Di abad ke-21 ini, keterampilan literasi adalah kebutuhan mendesak yang perlu dimiliki oleh siapapun untuk dapat bersaing secara global. Di mana perkembangan literasi digital ini? Perkembangan ini sudah mendunia, salah satunya di Indonesia. Berkembangnya peralatan digital dan akses informasi digital menjadi hal yang mesti dikuasai penggunanya. Kapan sih kita dapat mengakses informasi melalui media digital? Kapan saja bisa mengakses informasi karena berkembangnya peralatan digital dan akses informasi digital yang membanjir, keterampilan literasi digital menjadi hal yang mesti dikuasai oleh semua pengguna internet kapanpun. Kemudian bagaimana sih perkembangan digitalisasi di Indonesia? Tercatat melalui riset yang dilansir oleh Where as Social SG bahwa pada tahun 2017 terdapat 132 juta pengguna internet di Indonesia dengan angka pertumbuhan sebanyak 51% hanya dalam setahun. Sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia, perkembangan dunia digital di Indonesia punya dua sisi yang berlawanan dalam kaitannya dengan perkembangan literasi digital. Tentunya mempunyai masalah dengan penggunaan internet yang terbilang tinggi. Pihak pemerintah Indonesia perlu memikirkan cara terbaik dalam menanggulangi berita atau informasi hoax, ujaran kebencian, dan perilaku intoleran yang dapat dengan mudah ditemui di media sosial. Solusi pemerintah melihat ini sebagai peluang untuk menciptakan 1.000 tech helpers dengan nilai bisnis sebesar 10 miliar dengan nilai e-commerce mencapai 130
miliar US dollar atau setara dengan 1.800 triliun pada tahun 2020. Dengan adanya jaringan internet pula, digitalisasi dapat dijadikan media perantara untuk menuju ke praktik literasi yang dapat menghasilkan teks berbasis cetak. Sebagai contoh, kegiatan menulis blog pribadi, poin-poin masalah dan solusi dalam penggunaan medianya, yaitu menciptakan peluang lewat media digital dan lain-lain. Jadi kesimpulan dari literasi yaitu literasi dikutip dari Guru Digital secara umum diketahui sebagai seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Menanam jagung di kebun Hasan, tak lupa untuk menyiram. Karena telah selesai pembahasan, mari kita akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.